Angin segar Spiga yang didapat Rismon Sianipar kini berubah menjadi badai serangan yang mengerikan. Jika sebelumnya ia tampak berada di posisi tertekan, kini Rismon berbalik arah dengan amunisi penuh untuk menyerang kubu Roy Suryo. Bukan sekadar pembelaan diri, Rismon melancarkan serangan balasan yang sangat mematikan. Mulai dari meragukan validitas data penelitian yang selama ini dibanggakan Roy Suryo, hingga tantangan terbuka untuk menguji kebenaran di hadapan publik. Rismon seolah ingin menegaskan bahwa narasi 99,9% palsu hanyalah sebuah pepesan kosong. Tak berhenti di situ, tensi kian memuncak saat Rismon melontarkan ancaman personal yang membuat bulu kuduk merinding. Ia siap menelanjangi siapa sebenarnya sosok Roy Suryo di mata publik. Dari sindiran tajam soal jeratan kasus hukum, hingga ultimatum laporan polisi terkait tudingan pengkhianat, Rismon kini berada di mode menyerang total. Inilah 5 serangan mematikan Rismon Sianipar yang siap meruntuhkan benteng pertahanan kubu Roy Suryo Ces. Usai resmi mengantongi SP3, Rismon Sianipar tidak lagi tinggal diam. Ia justru muncul ke permukaan untuk membongkar apa yang ia sebut sebagai kelemahan fatal dalam analisis Roy Suryo. Rismon secara terbuka mempertanyakan validitas dan dasar ilmiah di balik angka-angka persentase yang selama ini dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh para pendukungnya. Bagi Rismon, klaim teknis yang dilempar Roy Suryo bukan sekadar analisis pakar, melainkan sebuah narasi yang rapuh jika diuji secara nyata. Ia menuding ada celah logika dan metode yang dipaksakan demi menggiring opini publik. Lantas, di bagian mana letak kerapuhan analisis sang pakar telematika tersebut? Benarkah klaim 99,9% palsu itu hanyalah angka tanpa makna yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum? Hentikanlah kepada pihak-pihak yang selalu merepetisi, mengulang-ulang klaim bohong, klaim palsu, 99,9% palsu. Tetapi ketika ditanyakan, coba wartawan tanyakan dari mana angka itu, dia selalu berkelit entah kemana, ya, dengan isu-isu nggak jelas, ya, isu-isu basi. Jadi hentikanlah, ya, kalian jangan percaya begitu saja kepada seorang mantan napi, mantan narapidana yang mengaku peneliti. Sementara kalau kita lihat track record penelitiannya, itu kan peneliti harus ada. Apakah dia pernah belajar matematika di kampusnya, matematika teknik, matematika engineering, numerik, dan matematika lainnya. Karena semua dasar dari digital image processing itu tentu, ya, berdasarkan keilmuan matematika tingkat lanjut, ya, yang itu tidak didapatkan dari ilmu komunikasi visipol, ya, karena itu ilmu politik. Jadi bagi masyarakat, ya, jangan cepat percaya kepada klaim-klaim kebohongan 99,9%. Saya sebutkan aja 2 pointer yang akan saya revisi nanti di buku saya. Ya. Pertama, klaim bohong. Mungkin sekarang mulai mereka sudah berhenti, ya. Klaim bohong bahwa tidak ada baik Embos maupun Watermax yang ditunjukkan pada gelar perkara 15 Desember 2025 maupun yang diupload oleh saudara Dian Sandi Utama di akun X-nya. Klaim itu juga klaim bohong, ya. Klaim bohong yang diulang-ulang dan sekarang mungkin sudah berhenti dia karena ketahuan, ya. Padahal dengan sebuah filter, ya, tapis digital sederhana dalam ilmu digital image processing itu bisa didapatkan, kita ekstrak, ya, lintasan tiap baris itu Watermax, Unpas Gajah Mada, Unpas Gajah Mada, Unpas Gajah, dan ada emboss yang sangat jelas. Ya, oleh karena itu jangan percaya saudara-saudara klaim bohong itu, apalagi dari seorang mantan napi dari kasus Stupa yang mengaku-ngaku menjadi peneliti. Rismon mendesak agar seluruh hasil penelitian Roy Suryo yang diklaim tak terbantahkan itu diuji langsung di hadapan publik secara transparan. Ia menuntut keterbukaan data. Mampukah Roy Suryo membuktikan klaim teknisnya, atau justru semuanya akan runtuh saat dibedah di bawah lampu sorot masyarakat luas?
Tantangan ini seolah menjadi ujian nyali bagi sang pakar telematika. Apakah Roy Suryo akan menyambut tantangan terbuka ini untuk membuktikan kredibilitasnya? Ataukah klaim-klaim yang selama ini ia gaungkan akan tetap menjadi misteri yang enggan diuji secara nyata? Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Saya tantang media, coba tunjukkan 49 halaman itu, ya 49 halaman di buku JWP, 49 halaman pertama, itulah sesungguhnya apa yang di balik otak Roy Suryo. Berikan itu kepada ahli, coba kalian media, nanti kalau respon bias, kalian media, tanyakan, apakah ini ilmiah atau orang ya hanya yang mengaku ilmiah tanpa fondasi apapun. Ini ya, nah ini enggak. Nah inilah tulisannya 49 halaman itu. Ini cuma ini tentang hak asasi manusia, terus yang lain-lain. Ini kan bukan keahlian apapun dalam digital forensik, ya. Itu siapa? Ini Roy Suryo, 49 halaman yang begini ini. Gini. Inilah tulisan dia. Jadi jangan mentompleng tulisan saya. Terus seolah-olah sekarang seperti ada kontrak, seperti semacam okultisme. Begitu saya merevisi tulisan saya, terus mereka mengulang-ulangi kata-kata bohong, pengkhianat dan lain-lain. Padahal banyak yang ngomong itu, terutama para pengacara itu. Masuk ke kasus ini pun di tengah jalan. Bertanggung jawablah pada tulisan Anda, bertanggung jawablah pada klaim Anda sebagai peneliti, karena itu kasusmu. Ya, bukan kasus saya lagi. Ya, saya berpendapat bahwa peneliti bisa salah. Kalau Anda yang mengaku peneliti nggak bisa salah, ya terserah, itu urusannya. Rismon melontarkan kalimat yang membuat publik tercengang. Saya akan telanjangi siapa Anda sebenarnya. Kalimat ini bukan sekadar gertakan sambal, melainkan sebuah isyarat bahwa Rismon kini memegang kartu as yang siap ia buka satu persatu ke hadapan halayak. Targetnya jelas, kredibilitas dan sosok asli sang pakar telematika, Roy Suryo. Rismon seolah ingin meruntuhkan topeng yang selama ini dipakai lawannya, mengklaim bahwa ia memiliki fakta mengejutkan yang akan mengubah pandangan masyarakat mengenai siapa sebenarnya sosok di balik narasi ijazah palsu tersebut. Lantas informasi rahasia apa yang sebenarnya dikantongi Rismon Sianipar? Jangan melawan lah ya. Artinya gitu. Kalian mau nggak ada orang yang mengaku, mengklaim, mengetahui, menjadi pakar di bidang sesuatu, tapi sebenarnya dia satu mata kuliah pun tentang itu dia tidak pernah menempuh. Nanti ada lagi orang semacam dia buat keributan lagi. Media mungkin senang, tapi apakah ini senang untuk negara kita? Ya, jadi bukan melawan, tetapi saya akan membantu pihak kejaksaan untuk menelanjangi siapa sebenarnya Roy Suryo itu. Rismon menyebut bahwa sang pakar telematika saat ini tengah berada dalam posisi yang sangat terjepit. Bukan sekadar argumen di media sosial, Rismon menegaskan bahwa Roy Suryo sebenarnya sedang terkepung oleh berbagai persoalan hukum yang kian menyempitkan ruang geraknya. Bagi kubu Rismon, perlawanan yang selama ini dilakukan Roy Suryo hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari konsekuensi nyata yang sedang mengintai di depan mata. Sebenarnya tanpa saya pun gampang kok. Tanpa saya. Kenapa? Saya bilang, ya 49 halaman ini ya kalian lihatlah. Ya. Gak ada satupun yang ilmiah. Klaim bohong 99,9% palsu itu kan kebohongan yang terus diulang-ulang sehingga publik itu percaya. Oh, Roy Suryo itu researcher, peneliti. Sejak kapan sih dia mengklaim dirinya peneliti? Sebelum kasus ini, coba lihat jejak digitalnya. Ya. Jangan sampai publik percaya 99,9% itu palsu dan dipercaya itu keluar dari pendapat pakar. Sementara si pakar yang mengaku si pakar ini ngambil mata kuliah dasar tingkat mata kuliah aja
ya tentang integral, diferensial dan lainnya yang dasar aja itu nggak tahu, nggak pernah. Padahal itu terimplementasi dalam ilmu digital image processing. Makanya ketika kalian tanya tentang Pak 9 halaman, dia pasti menghindar. Tapi kan bukan begitu caranya nanti di pengadilan. Dibandingkan berapa halaman? 486. Jadi bukan begitu nanti di pengadilan. Memang dia bisa menghindar dengan segala macam tuduhannya. Dia akan dicecar, gitu loh. Oleh karena itu, pembohongan publik yang terus diulang-ulang seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Sekali lagi saya ungkapkan, dia dewa yang tidak pernah salah, pakar yang paling pakar se-Indonesia. Ya. Dan itu dipercaya publik. Menurut kalian, benar nggak seperti itu? Kita bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi tempatkan hasil penelitian itu di ruang penelitian. Siap nggak? Atau Rasulullah saya tantang, 2 aja, nggak usah dibawa cheerleadernya, 2 orang aja. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi, 2 orang aja, gitu loh. Ya biar jangan ngelantur, tapi kan mungkin itu udah waktu agak genting ya kan. Berasa nama baiknya diinjak-injak oleh narasi negatif yang dibangun kubu Roy Suryo CS, Rismon Syaniepar mengeluarkan ultimatum yang tidak main-main. Baginya, sebutan pengkhianat bukan lagi sekadar kritik, melainkan bentuk pembunuhan karakter dan intimidasi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Rismon menegaskan bahwa langkah damai yang ia ambil adalah hak hukum yang sah, bukan alasan bagi pihak lain untuk menghakiminya secara sepihak. Kini, ia tidak akan segan-segan menyeret siapapun yang masih melontarkan tuduhan keji tersebut, kebalik jeruji besi melalui laporan polisi. Lantas, sejauh mana persiapan Rismon untuk mempolisikan kubu Roy Suryo? Pasti kita pengen berikan ekspresi. Mengedepankan estetika kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar tapi yang diajukan oleh klien kami, Rismon Syaniepar. Di kalangan masyarakat ini, khususnya advokat yang pernah mendampingi Rismon Syaniepar atau pengacara yang pernah mendampingi Rismon Syaniepar, tapi sudah diputus kuasanya, sering berkata-kata atau berkoar-koar di televisi untuk menyudutkan dia, bahkan menghina dia, bahkan membuka segala sesuatu informasi tentang Rismon. Saya mau sampaikan, siapapun advokat tersebut harus wajib menjaga rahasia mantan klien. Saya sebut saja ada 2 ketentuan yang harus diperhatikan oleh saya sebut rekan-rekan tersebut agar tidak sembarangan lagi membicarakan klien kami Rismon Syaniepar sejak diterimanya SP3 ini. Jika itu dilakukan, kami akan lakukan tindakan melaporkan ke Dewan Kehormatan.